ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al-hawli wal-hawlirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita segala-galanya. Segala yang kita punya, segala yang kita miliki adalah anugerah Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Dan sebenarnya semua itu bukan milik kita, akan tetapi semua adalah milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepada kita untuk kita gunakan sebelum Allah Ta'ala memindahkan amanah itu kepada orang lain, baik di saat kita hidup atau setelah kita wafat. Pada intinya amanah itu akan berpindah tangan ke orang lain, dan yang tersisa untuk kita adalah pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah pernah amanahkan kepada kita dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, sadari ini sesadar-sadarnya, hayati ini sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya semua yang kita miliki bukan milik kita. Kita adalah orang yang diberikan oleh Allah amanah sesaat sebelum Allah pindahkan amanah tersebut ke tangan orang lain. Dan itu pasti, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Oleh karena itu, jadilah pemegang amanah yang ketika dimintai pertanggungjawaban akan amanah yang diberikan kepadanya, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, yaumul hisab adalah hari pertanggungjawaban atas amanah yang pernah Allah berikan. Untuk apa digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia yang hidup di permukaan bumi, dan tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Secara manusia Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Allah berikan kepada Nabi kita tercinta semua kebaikan. Kalau kita ingin mencari siapa yang sholat yang terbaik, puasa yang terbaik, sabar yang terbaik, kedermawanan yang terbaik, maka hanya Nabi kita tercinta SAW. Jawabannya hal yang sama. Kalau kita ingin mencari siapa pemimpin terbaik, siapa rakyat terbaik, siapa ayah terbaik, siapa sahabat terbaik, siapa tetangga terbaik, jawabannya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama kalau kita bertanya bagaimana cara makan terbaik, cara tidur terbaik, cara
Semua yang terbaik hanya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan mengikuti dan mencontoh segala sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terkumpul pada seorang insan kebaikan dan kebaikan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, maka Rasulullah SAW disuruh kita untuk menjadikan beliau suri tauladan secara global, secara umum, secara keseluruhan totalitas, tidak khusus dalam masalah ketaatan dan masalah ibadah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan surga dan akhir dan agama saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah uswatun hasanah, segala-galanya uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari Ahad subuh seperti yang pernah kita lakukan di majelis ini adalah hari di mana kita berbicara tentang Allah, dan alhamdulillah sudah pernah satu majelis kita lakukan di masjid ini beberapa waktu yang lalu, dan hari ini insya Allah majelis yang kedua dari masjid ini di mana kita berbicara tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita ingatkan diri kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, isi Al-Quran paling banyak adalah bicara Allah. Isi Al-Quran yang paling banyak adalah bicara tentang Allah. Tidak ada yang lebih banyak daripada itu. Ketika para ahli ilmu, para ulama, orang-orang yang ahli ilmu syariat membaca Al-Quran tentang masalah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis, lalu kemudian para ulama ingin membuat pengelompokan, maka sebagian mereka mengatakan ilmu tentang Allah itu terbagi dua, dan sebagian lain mengatakan terbagi tiga. Pengelompokan ini yang disebut oleh para ulama hasil dari mempelajari kitab Allah dan mengelompokkan. Pengelompokan tidak mendatangkan sesuatu dari diri pribadi, tapi membaca Al-Quran dan membuat, oh ini masalahnya ada di sini, oh masalahnya ada di sini, masalahnya ada di sini. Sebagian ulama mengatakan bicara Allah, bicara dua poin. Sebagian ulama mengatakan bicara Allah, Allah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quran, Rasulullah bicara Allah di dalam hadis, dua poin. Ada yang mengatakan tiga poin. Kita masuk ke dalam dua poin terlebih dahulu. Poin yang pertama, bab ilmi al-khabari, bab ilmu dan khabar. Bab yang kedua bicara Allah, bab al-amri al-qalabi, perintah yang harus dikerjakan, perintah yang dituntut kita untuk mengerjakannya. Jadi sebagian para ulama berbicara ilmu tentang Allah di dalam Al-Quran, ayat yang sangat banyak, namun setelah dilihat, diperhatikan, di kelompok-kelompok terbagi dua. Sesuatu yang diinginkan Allah, kita tahu tentang Allah dan mengimani itu tentang Allah. Kita tahu tentang Allah dan mengimani itu, bahwa Allah seperti itu. Kata para ulama, Allah memberitahu kepada kita dia Esa, Allah memberitahu kepada kita dia pencipta, Allah memberitahu kepada kita
dengan hujan. Allah memberitahu kepada kita Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang mengatur alam semesta. Dan Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah Ta'ala pengasih, penyayang. Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah Ta'ala mencintai, Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala memberikan hidayah, Allah Ta'ala menjauhkan seseorang dari hidayah. Bahasa syariat menyesatkan. Ini semua bab ilmu khabari yang membutuhkan keimanan. Ilmu khabar tentang Allah yang dituntut kita mengimani semua ini. Allah yang melakukannya. Satu. Bab yang kedua apa? Bab yang kedua al-amri al-qalabi. Bab perintah yang harus dikerjakan, yaitu jadikan Dia satu-satunya yang kalian ibadati. Jadikan Dia satu-satunya yang kalian ibadati. Sholat kalian hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah dan kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Washolli li rabbika wanhar, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu perintah untuk dikerjakan. Sudah, ini hasil telaah ilmiah para ahli ilmu ketika membaca ayat-ayat tentang Allah, membaca hadis tentang Allah. Pembagiannya dua, pembagiannya ilmu yang harus diyakini, kabar yang harus diimankan, tak boleh tidak. Kemudian bab yang kedua apa? Perintah yang harus dilaksanakan dan dikerjakan. Ini amal yang berhubungan dengan Allah. Semua yang berhubungan dengan Allah di dalam Al-Quran pembagiannya kepada dua bahagian ini. Imma Allah memberitahu kepada kita siapa Dia, apa yang Dia lakukan, bagaimana Allah itu sendiri. Ini bab ilmu tentang Allah, bab kabar dari Allah tentang Dia Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang harus kalian lakukan wahai manusia kepada Dia. Di antaranya adalah apa yang dibacakan oleh imam kita di 2 rakaat subuh ini. Sesuatu yang harus kita lakukan kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ini perintah, pekerjaan yang harus dikerjakan, tuntutan yang harus dilaksanakan tentang Allah. Bagi siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Rabb-Nya dengan sesuatu. Baik, antum yang membaca Al-Quran, antum yang belajar ilmu Al-Quran, antum yang membaca Al-Quran yang bijak dan mengetahui tentang berhubungan dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, keluar dari 2 bab ini. Apakah keluar dari 2 bab ini? Hal yang berhubungan dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Coba cari bab yang berikutnya. Ini dia yang namanya istiqra. Membaca kemudian mencoba. Ini babnya di sini, ini babnya kemari, terus kemari. Apa ya dalam istilah ilmiah manusia zaman sekarang? Anak kurang paham dalam bab istilah ilmiah manusia sekarang. Membuat kesimpulan pengelompokan. Setelah membaca melihat, oh ini babnya ini, oh ini babnya di sini. Tidak membuat ilmu sendiri, tapi hanya ini ayat bicara Allah tentang kabar tentang Allah. Ini bab kabar.
Ini perintah untuk dilakukan sesuatu kepada Allah, berarti bab perintah. Iya, terbagi dua ternyata. Ada bab ilmu, khabar yang harus diimani, ada bab perintah yang harus dilaksanakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perintah. Beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Meminta, memohon bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah. Bab apa ini? Bukan bab ilmu, tapi bab perintah. Betul atau tidak? Qul huwallahu ahad. Bab apa ini? Bab khabar Allah itu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bab apa ini? Bab khabar ilmu. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan hujan. Bab apa ini? Bab khabar, Allah yang menurunkan hujan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Taala yang membentangkan rezeki, melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan, dan Allah yang menyempitkan rezeki, tidak melapangkannya untuk orang-orang yang Allah inginkan. Bab apa ini? Bab khabar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian penuh dengan tadarru', meminta, memelas kasihan kepadanya. Bab apa ini? Bab perintah. Jadi yang berhubungan dengan Allah dalam Al-Quran dan Hadis, bab perintah dan bab khabar. Bab khabar ilmu, bab perintah tuntutan untuk mengamalkan. Ini manakala dilihat dari dua poin. Sebagian ulama mengatakan tiga. Mana dia yang tiga itu? Yang tiga itu bab ilmu dan khabar dibagi dua. Tadi kan dua, ilmu dan khabar. Yang kedua, perintah yang harus dikerjakan. Betul atau tidak? Ada yang mengatakan tiga. Para ilmu setelah membaca, oh sepertinya tiga, bukan dua. Ketika dipilihkan lagi bab ilmu dan khabar, ternyata bab ilmu dan khabar terbagi dua. Bab ilmu dan khabar terbagi dua, bukan satu bab. Memang dia bab ilmu dan khabar, ini bab ilmu dan bab khabar yang harus diimani. Ini bab perintah yang harus dikerjakan tentang Allah. Dilihat aja oleh para ulama, perintah yang harus dikerjakan tentang Allah ini bab yang satu. Kayaknya bab ilmu dan khabar ini kayaknya bukan satu bab, tapi dua bab. Maka mereka katakan tiga. Ilmu tentang Allah itu tiga. Tiga poin. Oke, masalah bab perintah yang harus dikerjakan sudah jelas di sini. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta rezeki hanya boleh kepada Allah, bernadar hanya untuk Allah, bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hanya untuk Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta hujan hanya kepada Allah. Ini bab perintah yang harus dikerjakan. Oke? Ini selesai kita. Ini selesai kita. Pindah kepada bab ilmu. Ilmu tentang Allah, khabar tentang Allah, ya semuanya khabar. Tapi sepertinya terbagi dua. Pertama, khabar tentang Allah, tentang siapa dia. Kemudian yang kedua, khabar tentang Allah, tentang apa yang dia lakukan. Nampak perbedaannya? Khabar tentang Allah, siapa dia. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu yang Basir, As-Sami'. Allah itu Alim, Hakim, Ghafur, Rahim, Tawwab, Wahhab, Fattah. Lihat akhir daripada surat Al-Hasyr. Huwallahu la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wallahu la ilaha illa hu
Al-Malik, Al-Malik, Al-Qudus. Semua itu ilmu tentang siapa Allah, nama-namanya. Ini satu bab bicara siapa Allah. Berikutnya bicara apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberkatkan rezeki, Allah yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi dan dari langit, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menurunkan kepada kalian hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang melapangkan untuk kalian kehidupan, Allah yang mengirim kepada kalian sesuatu, Allah yang melakukan perbuatan Allah Taala. Paham yang saya maksud? Maka para ulama yang melihat poin ini, bab ilmu khabar tentang Allah terbagi dua, akhirnya membagi menjadi tiga. Itulah dia dalam istilah para ulama rububiyah, hal yang berhubungan dengan apa yang Allah lakukan. Satu, asma wa sifat, yang berhubungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dua bab ini dibicarakan dalam satu bab ketika pembagiannya menjadi dua. Ketika dilihat lagi ternyata bab yang khabar ilmu terbagi dua. Yang berhubungan dengan rububiyah Allah, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah Taala perbuat kepada hamba-hambanya, dan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi yang berhubungan langsung dengan nama dan sifat Allah, dan yang berhubungan dengan apa yang Allah lakukan. Kemudian yang terakhir, bab yang sama dengan bahasan pembahagian yang di atas, sehingga dengan yang seperti ini mereka mengatakan ilmu tentang Allah terbagi tiga. Ilmu tentang Allah terbagi tiga. Ilmu yang berhubungan dengan nama dan sifat, ilmu yang berhubungan dengan apa yang Allah lakukan, dan ilmu yang berhubungan dengan kita harus bagaimana sih kepada Allah. Baik, bisa dipahami? Itu dia tauhid terbagi tiga. Itu dia tauhid terbagi tiga. Itu yang paling masyhur dari pembagian tauhid. Kita harus mengesahkan Allah, oke. Wajib mengesahkan Allah, wajib. Dari sisi apa kita harus mengesahkan Allah? Dari tiga sisi. Sisi pertama, mengakui keesaan Allah bahwa Dia yang mengatur segala-galanya. Dua, wajib untuk mengesahkan Allah dalam bab Dia punya sifat itu satu-satunya, dan Dia yang punya nama itu satu-satunya. Tak ada yang bersekutu dengannya dalam nama dan sifat itu. Kemudian harus mengesahkan Allah Dia dari bab apa? Dari bab di mana kita harus menyembah Dia, beribadah kepada Dia, tak boleh kepada selainnya. Nampak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat? Baik, ada orang mengatakan ilmu tauhid terbagi tiga ini, ilmu diambil dari Nasrani. Ilmu yang diambil dari Nasrani, karena Nasrani mengatakan, maka orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga ini kaum yang biru Nasrani. Ya akhi, ini bab ilmiah yang luar biasa ilmiah. Kalau antum tak percaya, ya silakan antum yang membuatnya. Ini Al-Quran, ini hadis, tolong buat ilmiahnya kepada kami bagaimana? Coba lakukan. Maunya ilmiah berbicara Allah itu yang ada di dalam Al-Quran, mau bagaimana sih? Mau 7, bagaimana pembagiannya? Mau 10, silakan buat istiqraiyah, buat
mempelajari A to Z ilmu tentang Allah di dalam Al-Quran, ilmu tentang Allah yang ada di dalam hadis, lalu buat pembahagiannya yang lebih ilmiah dari 5, 2 atau 3 ini. Silakan, kami akan lihat hasil ilmiah yang antum pelajari dari kitab Allah dan antum pelajari dari hadis Nabi SAW tentang Allah. Silakan buat. Oleh karena itu para ulama tidak mendatangkan dari kantong mereka sesuatu tentang Allah. Para ulama tidak mendatangkan dari kantong mereka sesuatu tentang Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanya membaca Al-Quran, memahaminya, berusaha mengelompokkan sesuai dengan pengelompokan. Karena tuntutan ilmiah yang sama tidak boleh dipisahkan, yang terpisah tidak boleh disamakan. Betul tidak? Laki-laki laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan disamakan laki-laki dan perempuan, menyamakan laki dan perempuan suatu perbuatan yang sama. Karena Allah sudah bedakan, maka bedakan apa yang Allah bedakan, kelompokkan, samakan apa yang Allah samakan. Yang di atas taruh di atas, yang di bawah taruh di bawah. Keinginan untuk membantah. Salahkah saya untuk mengatakan syahwat untuk membantah? Semoga tidak salah. Kalau salah saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf. Keinginan untuk membantah. Tiga hal yang tiga yang ada di luar agama Islam. Kayaknya Trinitas kecuali nama Trinitas. Trinitasnya dari mana? Apakah karena dia berbagi 3 lalu kemudian jadi terserah atau mau bilang 2, bilang 3, terserah. Yang penting atau mengerti siapa Allah, itu penting. Mau sebut 2, yaitu ilmu khabar yang wajib diimani. Satunya perintah yang harus dikerjakan. Mau terbagi 3, sebut rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Sesuatu itu bukan sesuatu yang didatangkan dari kantong para ulama dulu lalu memaksa Al-Quran untuk dibagi sesuai dengan bagian. Tidak, itu datang dari membaca Al-Quran, itu datang dari membaca Al-Quran, membaca surah Nabi lalu melihat ini babnya bab asma wa sifat, ini babnya bab perbuatan apa yang Allah lakukan. Allah yang telah membelah laut, Allah yang telah menghidupkan, mematikan, Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada yang dapat anak laki-laki, ada yang dapat anak perempuan, ada yang tak dapat anak sama sekali, ada yang anaknya laki-laki saja, perempuan saja, ada yang laki-laki perempuan. Begitu Allah berbicara dalam Al-Quran. Dialah yang memberikan manfaat, dia yang menolak mudarat kalau dia ingin memberikan manfaat. Tak ada seorang pun yang bisa menghalangi kalau dia ingin memberikan kepada kalian sesuatu mudarat. Tak ada satu pun yang bisa menghalangi. Apa yang dia inginkan itu yang terjadi, apa yang tidak dia inginkan tidak akan terjadi. Ini bab ilmu tentang Allah, ilmu tentang Allah yang harus diimani. Ini bab apa yang Allah lakukan, namanya bab rububiyah. Satu lagi apa? Satu lagi bagaimana engkau kepadanya? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Hai manusia semuanya, ibadatilah Rabb kalian. Perintah kita untuk kepada Allah mengibadati Allah. Ini disebut uluhiyah. Jadi para ulama tidak mendatangkan hal yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran lalu memaksa orang, memaksa ayat, memaksa hadis untuk sesuai dengan keinginan tersebut. Tapi hasil membaca lalu kemudian ini namanya istidlal. Akhirnya kita mengerti dan paham. Semoga kita mengerti dan paham. Mereka mengatakan mana dalilnya tauhid terbagi 3. Jawaban saya baca Al-Quran. Pernah dengar nggak ada orang mengatakan mana dalilnya tauhid terbagi 3?
Yang mereka inginkan itu mungkin dalam ayat Al-Quran, dalam hadis adalah Rasulullah mengatakan inna tauhidah yang qasimu ila thalathati aqsam, gitu. Tauhid terbagi tiga, itu dalilnya. Kalian umat dalil. Ayo mana dalilnya yang seperti itu sehingga kalian berani mengatakan tauhid terbagi tiga? Jawaban saya, baca Al-Quran A to Z. Itulah yang terjadi di dalam Al-Quran, itulah yang terjadi di dalam Al-Quran. Kalau tidak, silakan dulu baca lagi apa yang telah dibaca oleh para ulama dan buat kesimpulan dan tunjukkan kesimpulan antum yang lebih ilmiah dari kesimpulan para ahli ilmu yang telah membaca Al-Quran dan kemudian membuat kesimpulan dengan mengelompokkan bahasan-bahasan. Pernah kamu dengar ada orang yang minta dari mana tauhid terbagi tiga? Atau pernah dengar nggak orang mengatakan tauhid terbagi tiga itu mirip dengan akidah Nasrani ini? Miripnya dari mana? Hanya karena tiga bilangan itu, lalu kemudian mirip gitu. Allah Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahasan kita mengenai tentang nama Allah Ar-Rabbu. Nama Allah Ar-Rabbu. Di dalam Al-Quran semua kita hafal. Yang tidak hafal saya suruh keluar dari masjid sini. Alhamdulillahi Rabbil. Hafal kan? Yang tidak hafal saya suruh keluar dari masjid. Ratusan ayat di dalam Al-Quran Allah bicara bahwa Allah Rabb. Allah adalah Rabb. Rabb itu kandungan maknanya luas. Kandungan maknanya luas sekali. Lihat itu apa ini? Kipas yang jalan muter-muter itu Allah yang akan berjalan. Saking luasnya. Itu kenapa berputar? Karena Allah yang mengatur dia berputar. Karena Allah berkeinginan dia tak berputar, Allah mampu melakukan dia tak berputar. Saking luasnya kalimat Rabb itu. Akan tetapi bahasan Rabb kata para ulama mengacu kepada beberapa poin penting. Pertama, Allah yang mencipta. Kedua, memiliki. Ketiga, mengatur. Kandungan makna kepada Dia yang mencipta semuanya. Ia yang memiliki semuanya dan Dia yang mengatur semuanya. Sampai yang tadi kipas ini berputar, Allah yang mengatur. Karena kalau Allah berkehendak dia tidak berputar, maka dia tidak akan berputar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti alam semua ini selain Allah. Definisi yang paling hebat apa itu alam? Sesuatu selain Allah. Tidak. Sesuatu yang selain Allah, sesuatu yang bukan Allah, dia masuk ke dalam alam. Allah menciptanya, Allah yang memilikinya, dan Allah Taala yang mengaturnya. Di mana tidak ada pencipta selain Dia,
Tidak ada pemilik selain dia dan tidak ada pengatur selain dia. Maka kalimat Rabb, nama Allah Ar-Rabb, menuntut segala-galanya yang berhubungan dengan Allah, dan mencakup nama-nama Allah, menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh Abdul Razak di dalam nama Allah Ar-Rabb membawakan beberapa perkataan para ulama. Silakan dilihat dari Imam Ibnu Jarir, dari Imam Ibnu Katsir, dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Silakan kembali kepada kitab. Kita sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita katakan lagi, rujukan kita adalah kitab Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah Ta'ala ingin kita mengetahui bahwa hanya ada dua yang mengatur dan yang diatur. Yang mengatur dan yang diatur. Yang mengatur, Allah hanya ingin dia satu-satunya. Allah hanya ingin dia satu-satunya. Tak ada yang mengatur selain dia. Maka selain dia masuk kepada yang diatur. Hal yang sama lakukan siapa pemilik satu-satunya? Dia. Selain dia yang dimiliki. Itu dia mukadimah kita tadi. Semuanya milik Allah. Yang kita punya milik Allah. Karena dia pemilik satu-satunya dan dia memiliki segala-gala selain dia. Hal yang sama dengan pencipta. Dia pencipta satu-satunya dan semua selain dia ciptaannya. Engkau dijabarkan satu persatu, habis usia kita tak lama-lama. Apalagi dengan ilmu sains teknologi modern sekarang ini yang bisa membesarkan, kalau yang kecil bisa terlihat sangat besar, betul atau tidak? Sehingga tak terlihat oleh mata manusia, sekarang sudah bisa terlihat dengan mata manusia dengan izin Allah yang Maha Mengatur menggunakan alat yang pembesar, apa namanya? Ya, mikroskop yang semakin lama semakin detail, semakin lama semakin detail. Kalau semakin dalam lagi dia, semakin bisa manusia itu Allah berikan kemampuan untuk membesarkan lagi. Sehingga rumus besar itu makin hari makin detail. Awalnya ini, kemudian ternyata yang itu terbagi lagi, ternyata yang itu terbagi lagi. Dan kita sebagai orang awam dalam ilmu sains dan teknologi hanya bisa menukilkan kepada kita pembicaraan para ilmu sains, para ahli sains dan teknologi. Karena kita tidak punya ilmunya, tapi kita menyerah kepada ahli ilmu, sandarkan ilmu kepada ahlinya. Dan mereka ahli sains dan teknologi mengatakan tak ada benda mati di permukaan bumi. Di permukaan bumi tak ada benda mati, seluruh benda itu hidup. Kita bingung, apa maksudnya? Seluruh benda itu hidup. Kita tanyakan, apa maksudnya? Ustaz melihat gelas ini benda mati, ya ambil gelas itu, pecahkan, lalu taruh di mikroskop yang paling mutakhir. Ternyata kaca itu memiliki elemen-elemen yang bergerak dan berputar. Pandangan mata kita, ini benda mati. Benda mati menurut kita benda mati. Tapi
setelah dipecahkan, diambil bahagiannya, ditaruh di alat pembesar yang termutakhir yang Allah mudahkan manusia untuk sampai kepada ilmu tersebut. Belum dilihat, ternyata barang elemen terkecil yang bisa diketahui oleh manusia dari benda ini ditaruh di itu bergerak dan dia berputar-putar seperti putaran awaf lawan dari putaran jarum jam gini ya. Begini jamnya, begini dia berputar. Jadi ini benda hidup, ini benda hidup, ini benda hidup, meja ini benda hidup, dia bergerak, namun mata kita tak mampu untuk melihatnya. Begitu ilmuwan itu berbicara seperti itu, subhanallah, maha suci Allah, maha hebat Allah, maha memberitahu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Jadi kita berbicara membaca ayat ini, para ulama mengatakan terjadi perbedaan pendapat apakah yang bertasbih kepada Allah seluruh yang di langit dan di bumi makhluk hidup saja atau termasuk jamadah, benda-benda mati. Sebagian mengatakan firman Allah semuanya, berarti makhluk hidup, benda mati, semua bertasbih kepada Allah. Sebagian mengatakan benda mati ya mati, benda mati ya mati, dia tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa bertasbih. Maka yang bertasbih adalah makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, ada tanaman yang hidup, bisa hidup dan bisa mati seperti yang terlihat. Dengan ilmu sains dan teknologi yang modern seperti yang tadi kita katakan, inhalal iskal, masalah jadi clear. Berarti semua benda mati sebenarnya benda hidup. Kalau dia benda hidup, berarti dia bertasbih kepada Allah dengan kehidupannya yang kita tidak tahu bagaimana hidupnya dia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah Ta'ala berkehendak ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang memiliki, dan semua itu satu-satunya hanya Allah. Satu-satunya pencipta hanya Allah, satu-satunya pemilik hanya Allah, satu-satunya yang mengatur hanya Allah. Itu dia Rabbul Alamin. Berarti hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur. Selain Allah yang dicipta, yang diatur. Apa itu alamin? Sudah kita katakan secara singkat tadi, sesuatu selain Allah. Namun ketika kita detailkan apa yang bicara, para ulama mengatakan alamin. Para ulama mengatakan seperti ini. Alam adalah sebuah kata. Alam adalah sebuah kata. Apabila disadarkan kepada sebuah kata selain dia, maka dia mencakup seluruh makna dan tidak keluar dari makna itu. Ambil contoh biar gampang. Alam, satu kata, nisbatkan kepada yang lain, alam manusia, maka dia mencakup seluruh yang namanya manusia. Tak ada satu manusia pun yang keluar dari kalimat alam manusia. Jadi dipahami? Bisa dipahami Pak? Saya ulang lagi. Alam adalah satu kata yang apabila dinisbatkan kepada kata lain, maka akan mencakup seluruh yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Alam burung berarti mencakup seluruh yang diketahui dan tidak diketahui oleh manusia, yang besar, yang kecil, dengan aneka ragam warnanya. Alam tersebut berapa banyaknya? Subhanallah. Semut pun bermacam-macam, burung pun bermacam-macam, masuk semuanya. Ketika disebut alam burung, masuk semua burung. Ingin didetailkan lagi, alam merpati. Yang suaranya itu apa namanya? Burung yang suaranya anjing dan itu. Murai batu, alam murai batu mencakup seluruh yang jenis burung yang khusus murai batu saja.
bervariasi. Apa nama bumbu-bumbu itu? Alam manusia mencakup seluruh manusia terbaik itu. Manusia yang wafat, manusia yang masih hidup, manusia berkulit putih, manusia berkulit hitam, manusia yang laki-laki saja, yang perempuan saja. Dan berapa banyak makhluk Allah yang masuk kalimat alam? Alam ikan, berapa banyaknya alam itu? Berapa bahagianya? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Dan semua alam yang luar biasa banyak itu diciptakan, dimiliki dan dikuasai. Siapa penciptanya? Allah. Siapa yang memilikinya? Allah. Siapa yang mengaturnya? Allah. Dan semua alam itu masyarakat muslimin patuh dan taat kepada Allah. Semuanya patuh dan taat kepada Allah, kecuali segelintir kecil jin dan manusia. Maka nama Allah Ar-Rabb apabila dipahami dengan makna yang seperti ini, wow, suatu di luar jangkauan cipta manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk penciptaan. Saya menantang seluruh manusia Yunus, tolong tunjukkan kepada aku ayat ini salah, dengan mendatangkan bukti bahwa manusia bukan sebaik-baik penciptaan. Caranya gampang. Tantangan caranya gampang. Kumpulkan orang-orang jenius, kumpulkan manusia-manusia yang katanya hebat, kumpulkan ahli-ahli ilmuwan dunia, kumpulkan para profesor-profesor ilmuwan dunia, suruh mereka mencari tempat untuk anggota tubuh manusia selain dari tempat yang sekarang. Cukup itu tugasnya. Manusia terlalu banyak mengatakan bahwa dia hebat, dia mampu, dia begini, dia ilmuwan, dia orang hebat, dia sampai menolak adanya Allah, menolak adanya pengatur untuk alam semesta, menolak adanya Rabb yang memiliki, menolak adanya Rabb yang mencipta alam ini terbentang begitu saja, terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur. Apa gobloknya kalian? Dengan ilmu yang kalian nyatakan, itulah ilmiah mutakhir zaman sekarang. Kita tunjukkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kalau kalian ragu tentang kebenaran ayat ini, cari tempat untuk telinga yang lebih baik dari tempat yang sekarang. Cari tempat untuk mata di tubuh ini, cari tempat selain di tempat yang sekarang. Cukup mencari tempatnya saja, jangan menciptakan mata, dan akan sanggup dalam menciptakan mata. Cukup cari tempat. Cari tempat untuk gigi yang lebih baik dari tempat yang sekarang. Sanggup manusia jenius-jenius itu? Lihat bagaimana Allah itu Rabb yang sempurna, pencipta yang sempurna, pengatur yang sempurna. Begitu dia katakan itu yang terbaik, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih hebat daripada Allah? Siapa yang lebih jujur, lebih benar daripada Allah dalam pembicaraan? Ayo orang-orang jenius, mana ilmuwan mutakhir, mana ahli-ahli sains dan teknologi yang katanya tak percaya adanya Allah sang pencipta? Sekarang kita tantang dengan ayat ini saja coba. Kita tidak menantangnya untuk mencipta, kita menantangnya untuk mencari tempat. Cari tempat untuk alis mata, bukan di tempat yang sekarang. Ketemu? Keselarasan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang terjadi di alam semesta menunjukkan
bahwa pencipta alam semesta yang menurunkan Al-Quran. Semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran tak bertabrakan 1% pun dari kenyataan yang ada di alam nyata. Berarti pencipta alam nyata ini adalah yang menurunkan Al-Quran. Dia ilah yang diperintahkan oleh Nabi kita tercipta sebagai utusan Allah kita untuk mengibadatinya. Karena semua dia yang mengatur, semua dia yang memiliki. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 29 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Seluruh yang ada di langit dan di bumi meminta dan memohon kepada Allah. Berapa banyaknya alamin tadi semua memohon kepada Allah dan semua didengar oleh Allah dengan tak ada yang ini lagi menghadap, lagi meminta ini lagi satu-satu. Kayak kita yang lemah ini, kalau orang meminta sekali satu, kalau orang pada anak sekali banyak diberi, anak-anak bisa satu pun paham. Tapi itulah Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk dengan perkara-perkara urusan pengaturan alam semesta, mendengar doa dan permintaan alam semesta, mengabulkan yang dikabulkan, menghalangi sesuai dengan keadilan kasih sayang Allah Taala wa izzati wal jalal. Kalau kita tadabburi ayat itu, ayat luar biasa. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi. Sekarang semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah, semuanya, semutnya, burung-burungnya, tanamannya, buminya, anginnya, malaikatnya, jinnya, manusianya, dan berapa banyaknya meminta kepada Allah dengan oleh Allah. Allah mengatur semua urusan ini sekarang ini. Tentang ayat setelahnya, sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Suatu saat kami akan fokus ngurus kalian, wahai jin dan manusia. Dalam surat yang sama, 2 ayat setelahnya. Semoga Allah memaafkan kita di saat Allah memprioritaskan bahasannya adalah manusia dan jin yaumul hisab. Kemudian apabila kita membaca kitab, maka kita akan menemukan beliau mengatakan rububiyah Allah terbagi 2. Pengaturan Allah terhadap hamba-hambanya terbagi 2, umum dan khusus. Umum untuk semua manusia tanpa terkecuali. Allah tidak bedakan antara yang taat dan yang kejam. Allah tidak bedakan antara yang muslim dan tidak muslim. Allah tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Maka Allah atur semuanya. Allah memberikan kepada hamba itu rata. Dan rububiyah yang kedua khusus untuk orang-orang yang merupakan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, wali-wali Allah di permukaan bumi. Di saat Allah mengarahkan mereka kepada keimanan, mendekatkan kepada keimanan kepada mereka, memberikan mereka taufik untuk menghambakan diri kepada Allah, melakukan tugas dan kewajiban mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, membuat mereka istighfar, membuat mereka bertaubat, membuat mereka rukuk dan sujud, membuat mereka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberikan kepada mereka kemudahan untuk menjalankan ketaatan dan menjauhkan mereka daripada kemaksiatan. Itu anugerah spesial, pengaturan spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga kita temukan di dalam bahasan kita. Semoga Allah memberikan itu kepada kita.
berikutnya yang disampaikan oleh beliau